Oke, baik. Di sini kami kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai peranan teori dalam penelitian kualitatif. Sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami yang terdiri dari 11 orang, yaitu yang pertama ada Yesi Naklui, yang kedua ada Ivan Sinaga, yang ketiga ada Evelyn Sapo, yang keempat ada Joy Sarira, yang kelima ada Anggito Apnani, yang keenam ada Nofri Sembiring, yang ketujuh ada Putri Samosir, yang kedelapan ada Marta Sirait, yang kesembilan ada Johannes Siregar, yang kesepuluh ada Demri Keo, dan yang kesebelas ada Angelica Yunus. Nah, kita masuk dalam materi, yaitu pengertian teori dalam penelitian kualitatif. Teori merupakan salah satu konsep dasar dalam penelitian sosial yang menjelaskan tentang hubungan suatu fenomena dengan melihat hubungan sebab akibatnya. Teori terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling terhubung. Teori juga menjelaskan fenomena dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan variabel-variabel lainnya. Nah, penelitian kualitatif ini dapat dirancang untuk berkontribusi pada teori, praktik, kebijakan, masalah sosial, dan tindakan. Penelitian kualitatif digali dan diperdalam dimulai dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri dari tindakan, peristiwa, tempat, dan waktu. Selanjutnya, pengertian teori kualitatif menurut para tokoh. Nah, pengertian teori kualitatif menurut para tokoh ini ada dua, yaitu menurut Neumann, teori merupakan suatu sistem ide atau gagasan dan abstrak yang memadatkan dan membantu dalam mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang lingkungan sosial sehingga adanya kemudahan dalam memahami lingkungan sosial. Nah, yang kedua yaitu menurut Creswell. Jadi, menurut Creswell, teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori pola. Nah, teori pola ini merupakan serangkaian konsep atau ide yang saling memiliki hubungan. Akan tetapi, dia tidak berupa perumpamaan di dalam teori tersebut. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat teori dalam penelitian kualitatif. Untuk tujuannya sendiri adalah menjelaskan suatu fenomena sedalam mungkin dengan mengumpulkan data-data yang terdalam, memberikan ruang bebas bagi peneliti untuk mendalami, untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu. Dan untuk manfaat teori dalam penelitian kualitatif, yang pertama, penelitian dapat dimulai dari teori sebelumnya dengan mengacu pada garis besar atau kerangka umum teori. Nah, hal ini berarti bahwa paradigma yang ada dapat digunakan untuk menafsirkan dan mendekati data. Oleh karena itu, peneliti bebas memilih data yang dikumpulkan dan dapat mengubah, dapat menambah, atau memodifikasi teori aslinya. Lalu, manfaat yang kedua, teori yang ada dapat digunakan untuk membuat rangkaian pertanyaan atau memandu observasi, memandu wawancara untuk mengumpulkan data awal. Lalu, manfaat yang ketiga, jika hasil penelitian saat ini berbeda dengan teori yang ada, peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa hasil penelitian tersebut berbeda dengan teori yang ada. Baiklah, pada saat ini kita masuk dalam bentuk-bentuk teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, beberapa peneliti menyatakan teori dalam bentuk hipotesis yang saling berhubungan. Maksud dari hipotesis yang saling berhubungan, misalnya ada seorang peneliti yang bernama Hopkins pada tahun 1964 menyampaikan teorinya tentang proses pengaruh sebagai rangkaian dari 15 hipotesis. Beberapa hipotesisnya antara lain, yang pertama, semakin tinggi peringkat seseorang, semakin besar sentralitasnya. Yang kedua, semakin besar sentralitas seseorang, semakin besar pula observabilitasnya. Yang ketiga, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin besar observabilitasnya. Yang keempat, semakin besar sentralitas seseorang, semakin besar pula konformitasnya. Yang kelima, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin besar konformitasnya. Yang keenam, semakin besar observabilitas seseorang, semakin besar konformitasnya. Yang ketujuh, semakin besar konformitas seseorang, semakin besar observabilitasnya. Nah, lalu yang bentuk kedua,
menyatakan teori sebagai serangkaian pernyataan jika maka yang menjelaskan mengapa seseorang mengharapkan variabel independen mempengaruhi atau menyebabkan variabel dependen. Nah, observabilitasnya. Nah, lalu yang bentuk kedua, menyatakan teori sebagai serangkaian pernyataan jika maka yang menjelaskan mengapa seseorang mengharapkan variabel independen mempengaruhi atau menyebabkan variabel dependen. Nah, ada contoh lagi, misalnya Hofmans pada tahun 1950 menjelaskan teori interaksi. Jika frekuensi interaksi antara dua orang atau lebih meningkat, tingkat kesukaan mereka terhadap satu sama lain akan meningkat dan sebaliknya. Lalu bentuk yang ketiga, menjanjikan teori sebagai model visual. Hal ini berguna untuk menerjemahkan variabel ke dalam gambar visual. Ke bagian variasi penggunaan teori, yang dimana ada 4. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, penggunaan teori ada 4. Yang pertama, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Dalam hal ini, sikap dan perilaku dari objek penelitian, misalnya, ketika kita hendak meneliti pada konteks masyarakat Baduy, maka peneliti harus dapat menjelaskan sikap dan perilaku yang diperlihatkan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis atau theoretical lens atau perspektif in qualitative research sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau mengenai masalah lain mengenai kelompok marginal. Mengapa penelitian kualitatif teorinya disebut theoretical lens? Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data, serta menganalisis data. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif, yang mana teori diuji berdasarkan data lapangan. Pada penelitian kualitatif, justru teori berfungsi untuk memandu penelitian dalam bertanya, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Yang ketiga, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Dengan menjadikan teori sebagai poin akhir penelitian, berarti peneliti menerapkan proses penelitiannya secara induktif yang berlangsung mulai dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif, setiap teori yang dibangun dan dikembangkan disebut sebagai grounded theory. Yang keempat, pada beberapa peneliti kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Kasus ini bisa saja terjadi disebabkan dua hal, yakni yang pertama, karena tidak ada satupun penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi yang benar-benar murni. Dan yang kedua, karena struktur konseptual sebelumnya yang disusun dari teori dan metode tertentu telah memberikan starting point bagi keseluruhan. Letak teori dalam penelitian kualitatif. Sebuah teori dapat menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi dalam dunia nyata, sedangkan literatur menjelaskan tentang sekumpulan informasi yang di dalamnya terkandung tema-tema tertentu. Kaitannya ialah teori di dalam sebuah literatur. Oleh karena itu, di dalam seorang peneliti harus melakukan literatur review. Maka, mereka akan menemui teori yang berkaitan atau yang tidak berkaitan di dalam penelitian yang sedang berlangsung. Jika letak teori dan literatur dalam penelitian berbeda, maka desain penelitiannya pun akan berbeda pula. Agar kita dapat mengetahui letak teori dan literatur dalam penelitian, maka peneliti harus mampu mendesain penelitiannya agar secara lebih jelas. Dalam melakukan literatur review, peneliti itu bukan hanya memahami teori yang ada, namun peneliti juga harus mampu mengkaitkan teori dengan penelitiannya. Pada dasarnya, penelitian kualitatif mendasarkan paradigma yang memandang dunia berdasarkan makna yang diyakini, sehingga dapat kita ketahui bahwa dalam proses yang induktif lagi, maka proses ini akan menangkap bahwa fenomena merupakan hal yang esensial yang sifat dasarnya misalnya ialah unik, kini, dan di sini. Mungkin kita dapat bertanya-tanya, apakah teori tidak diperlukan sepenuhnya atau diharamkan dalam penelitian kualitatif? Nah, mungkin kita bertanya-tanya tentang hal itu. Namun jawabannya ialah tentunya tidak. Karena teori yang digunakan sebagai penjelas
perspektif teoritis, poin akhir penelitian, bahkan hal-hal yang tidak digunakan secara eksplisit. Teori sebagai penjelas ini biasanya diletakkan pada bagian awal penelitian, agar si peneliti dapat menjelaskan atau memaparkan fenomena atau perilaku sosial yang diteliti secara lebih teoritis. Sebagai perspektif teoritisnya, teori ini digunakan untuk merancang rumusan masalah dan mengumpulkan serta menganalisis data. Lalu, jika teori itu sebagai akhir dari penelitian, maka teori itu berperan sebagai endpoint dalam sebuah penelitian. Nah, selanjutnya juga ditegaskan bahwa teori pada penelitian kualitatif tidak berfungsi sebagai dasar atau acuan untuk melakukan penelitian. Tinjauan literatur berbicara mengenai poin pembahasan atau kajian lain yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian-penelitian yang terdahulu telah dilakukan. Adapun tinjauan teori itu berbicara mengenai hal yang spesifik mengenai teori yang digunakan. Contohnya, latar belakang munculnya teori gimana, lalu isi dan dari teori itu, hingga bagaimana teori tersebut digunakan pada penelitian. Nah, teman-teman, kalau kita ketahui untuk melakukan sebuah penelitian, maka si peneliti harus perlu memahami perbedaan antara teori dan literatur, sehingga tidak mencampur adukkan kedua hal tersebut, karena dua hal tersebut terlihat berkaitan, namun sebenarnya mereka itu berbeda. Nah, kalau kita ketahui pula bersama fungsi dan letak teori sebagai alat pada umumnya mungkin peneliti untuk memperlengkapi atau memberikan informasi tentang sesuatu fenomena tertentu, itu sebenarnya untuk mencapai tujuan penelitiannya melalui kegiatan penelitiannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan sesuatu. Nah, jika teori itu sebagai tujuan yang merupakan ciri kedua, ini karena teorilah yang menghasilkan instruksi dan pola kerja yang harus diperhatikan oleh peneliti. Sebuah teori itu harus dikembangkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, teman-teman, kelompok kami di sini ada membahas tentang tokoh, yaitu Bahar. Di tahun 2011, Bahar dalam teorinya menyatakan bahwa posisi teori dalam pendekatan kualitatif harus konsisten selaras dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Maksudnya, untuk penelitian yang pertama maksudnya untuk menemukan teori dari dasar. Lalu yang kedua, menurut Bahar, penelitian yang dimaksudkan itu sebenarnya untuk memperluas teori yang sudah ada. Fungsi dan posisi teori terletak pada garis yang kontinu dari awal hingga akhir proses penelitian. Akan tetapi, di mana kita tetap berada di garis sebuah teori yang akan digunakan dalam teori penelitian kualitatif. Garis kontinu yang dimaksudkan di sini ialah bahwa di dalam penelitian kualitatif, kedudukan teori yang tidak terlalu penting tidak seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Karena ketika kita ingin melakukan penelitian kualitatif, sangat diperbolehkan untuk terlebih dahulu kita meneliti sebuah fenomena tanpa dasar teori terlebih dahulu. Sedangkan di dalam penelitian kuantitatif, tidak diperbolehkan melakukan penelitian sebelum adanya dasar-dasar teori. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teori dalam penelitian kualitatif. Nah, pertama itu kita harus mencari buku, jurnal, tesis, disertasi. Yang kedua yaitu membaca tulisan-tulisan tersebut dan mencoba untuk memahami. Yang ketiga, membuat catatan untuk mempermudah menemukan data yang diperlukan. Yang keempat yaitu mengatur susunan laporan tinjauan pustaka. Dan yang kelima yaitu laporan landasan teori ini harus dapat menghasilkan suatu kerangka konsep. Kita menjelaskan bagaimana keterkaitan pendekatan-pendekatan tersebut dengan teori kualitatif. Yang pertama, pendekatan biografi. Contohnya, teori biografi Emil Durkheim. Nah, dari biografi Emil Durkheim, dia terkenal atas teori sosiologinya, yaitu teori fungsionalisme. Lalu yang kedua, pendekatan fenomenologi.
Nah, sebagai teori, fenomenologi dapat diterapkan dalam ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, dan komunikasi, sehingga didapatkan teori psikologi, teori sosiologi, dan teori komunikasi. Lalu dalam bentuk yang ketiga atau pendekatan yang ketiga, grounded theory. Grounded theory mengembangkan teori dengan berbasis pada pengumpulan dan analisis data. Lalu yang keempat, pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi, fondasi dari pendekatan ini adalah teori kebudayaan dan teori ilmu sosial. Lalu yang kelima, pendekatan studi kasus. Studi kasus tidak memposisikan studi di dalam dasar teori. Nah, selanjutnya kita masuk pada penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Contohnya yaitu teori sosiologi dalam pendekatan fenomenologi. Studi tentang penderita penyakit HIV atau AIDS ini dalam penelitian, pelayanan pastoralnya ini dia care terhadap pasien yang menderita penyakit HIV atau AIDS ini dan keluarganya. Fenomenologi dia mencoba untuk mengungkapkan tentang kesamaan makna pada suatu fenomena atau konsep yang sedang dialami oleh suatu individu dan kelompok. Nah, tujuan dari fenomenologi ini dia adalah untuk memahami esensi atau suatu fenomena, esensi dari suatu fenomena, dan mencari tahu hal apa yang sedang dirasakan atau yang sedang dialami oleh individu-individu ini, dan bisa untuk menuliskan ragam-ragam informasi tersebut. Tanggapan kritis dari kelompok kami mengenai peranan teori dalam penelitian kualitatif adalah seorang peneliti tidak mungkin melakukan penelitian tanpa teori, dan juga tidak mungkin mengembangkan suatu teori tanpa penelitian. Mengingat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun teori berdasarkan fakta di lapangan. Maka fungsi teori dalam penelitian kualitatif bukanlah untuk menguji hipotesis, tetapi untuk memahami konteks secara luas dan mendalam sehingga dapat mengungkapkan makna yang sesungguhnya. Secara sederhana, teori dalam penelitian kualitatif bukan untuk diuji keabsahannya, kebenaran, dan kesalahannya, melainkan sebagai guidance atau petunjuk jalan.